Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah, kita bicara soal belajar karena belajar adalah kewajiban bagi kita semua. Sejak kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Anjuran dari Rasulullah SAW kita untuk mencari ilmu. Karena manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kelebihan akal sehingga kita bisa menerima ilmu dan kita juga bisa menyampaikan ilmu. Berbeda dengan makhluk lainnya. Makhluk lainnya seperti halnya malaikat, makhluk tumbuh-tumbuhan, makhluk hewan tak bisa menyerap ilmu karena Allah tidak memberi karunia akal kepada makhluk kepada selain manusia. Oleh karena itu manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih sebagai khalifatullah di muka bumi. Bahkan pernah diprotes oleh malaikat karena malaikat itu lebih taat, lebih bertasbih, lebih istighfar kepada Allah, tetapi Allah memilih manusia. Kenapa? Allah menyampaikan bahwa manusia itu yang bisa menerima ilmu. Manusia bisa menerima ajaran tentang nama-nama makhluk Allah. Dan nama-nama itu bisa mengerti tentang maknanya dan mampu mengeksplornya menjadi kebaikan bagi alam semesta ini. Namun dari mana kita mendapat ilmu? Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah, maka Allah langsung menjadi gurunya yang mengajarkan tentang nama-nama itu. Sehingga Nabi Adam kelihatan dan terlihat pada saat uji coba itu, fit and proper test, uji kelayakan, uji kecerdasan, ternyata Nabi Adam lebih cerdas daripada malaikat. Kalau sekarang kita belajar dari mana? Tentunya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk mengambil dari dua pegangan kita. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Al-Quran tidak cukup hanya satu ayat. Hadis juga tidak cukup hanya satu hadis. Tetapi ayat itu harus dimaknai dengan ayat yang lain. Hadis pun juga bisa memaknai terhadap ayat. Bahkan menjelaskan, bahkan menyempurnakan sesuatu yang tidak disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Secara komprehensif kita bisa belajar dari Al-Quran, sekaligus juga bisa dari hadis. Tetapi apakah kita bisa langsung mengambil dari kedua sumber itu? Tentunya kemampuan manusia berbeda-beda. Ada sebagian orang yang mampu langsung menyerap dari Al-Quran, sekaligus bisa menafsirkan dari hadis. Sebagian orang. Ada juga yang tidak mampu mengakses, membaca pun tidak bisa, apalagi memaknai dari Al-Quran dan hadis. Dari mana dia mendapat ilmu? Disitulah kita akan mengatakan betapa pentingnya orang belajar itu dengan guru. Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahun nas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan bisa mengajarkan pada orang lain. Oleh karena itu belajar harus ada gurunya. Dari mana guru itu? Adalah guru yang sudah belajar pada gurunya. Gurunya belajar pada gurunya sampai pada tabi'in, sampai pada sahabat, sampai pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah dari mana? Adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita belajar tanpa ada pembimbing, belajar tanpa ada guru, seringkali pengetahuan kita berdasarkan pada latar belakang kita. Dan background kita itu kadang-kadang yang munculkan imajinasi. Sehingga di situ ada salah paham terhadap ajaran agama. Setelah salah paham kadang-kadang menjadi tidak paham. Dari tidak paham biasanya menjadi paham yang salah. Paham yang salah ini kadang-kadang menjadi paham agama yang menyimpang imajinasi dan keluar dari konteks agama. Oleh karena itu bagi umat Islam yang ingin mendalami agama, maka tak lepas belajarnya itu harus dari guru. Dan guru itu yang akan menuntun kita, guru yang akan membimbingnya. Kita akhiri bahwa Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk kita berguru. Dan kita harus ingat pada ucapan man ta'allamal wi ghairi mu'allimin fa mu'allimuhu asyaiton. Orang yang belajar tanpa ada bimbingan gurunya, maka gurunya adalah syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mari kita terus belajar, tapi jangan lupa belajar kita kepada guru kita, bukan kepada internet, bukan juga kepada selebaran-selebaran yang tak jelas dari mana datangnya itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.